بسم الله الرحمن الرحيم. Atamuruna, mengapa kalian menyuruh an-nasa, manusia, bil birri, untuk mengerjakan kebaikan, wa tansawna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri kalian sendiri, wa antum, dan kalian, tatluna, kalian membaca, al-kitabah, kitab. Afala, apakah tidak, ta'qilun, kalian mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para ulama Yahudi yang mencampur adukkan dan menyembunyikan kebenaran. Maka di dalam ayat ini juga berbicara kepada mereka yang mengajak untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi justru mereka tidak mau beriman, padahal mereka mengetahui kebenaran itu yang ada di dalam kitab Taurat. Dan ayat ini adalah bentuk celaan bagi para rahib-rahib Yahudi. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan para pendeta Yahudi itu mereka memerintahkan kepada para pengikutnya untuk mengikuti ajaran dari kitab Taurat. Akan tetapi mereka sendiri tidak melaksanakannya karena mereka mengingkari sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala mengutip salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan balasan orang-orang yang ketika di dunia menyuruh kepada kebaikan, akan tetapi mereka tidak melakukan kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang yang dilempar ke dalam neraka dalam kondisi semua isi perutnya keluar, kemudian dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar menarik mesin gilingnya. Inilah balasan yang akan diterima orang-orang yang ketika di dunia pintar dalam menyuruh kebaikan, akan tetapi dia tidak melakukannya. Dari ayat ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, ayat ini meskipun ditujukan kepada Bani Israel, akan tetapi peringatan ini juga berlaku untuk semua manusia, sesuai dengan sebuah kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Maka ayat ini berlaku untuk semua manusia, orang-orang muslim, orang-orang mukmin, terlebih kepada para dai dan murabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah
an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian pelajaran yang kedua dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kebaikan dengan kata al-birru. Al-birru adalah suatu kebaikan tingkat tinggi yang hampir menyamai derajat orang-orang muttaqun. Kebaikan yang tidak bercampur dengan keburukan sedikit pun. Maka kebaikan yang ulama Yahudi perintahkan kepada pengikutnya dan tertulis di dalam kitab suci mereka adalah kebaikan yang sangat mulia. Kebaikan untuk percaya dan yakin, tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baidhawi mengatakan di dalam kitabnya, kata al-birru adalah kebaikan yang luas, kebaikan yang mencakup segala bentuk kebaikan. Kebaikan dalam menjaga hubungan kepada Allah dan hubungan sesama makhluk ciptaan Allah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, orang yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, hendaknya dirinya adalah pelaku perbuatan baik tersebut. Karena ahli kitab, mereka membiarkan diri mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka melupakan dirinya. Karena di dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka melupakan diri mereka. Wa tansawna anfusakum. Mereka membiarkan diri mereka di dalam kerugian. Karena orang yang pintar adalah orang yang tidak melupakan dirinya untuk memperoleh keuntungan. Maka ungkapan melupakan diri mereka itu menunjukkan betapa mereka melalaikan dan tidak memperdulikan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Inilah orang-orang yang akan merugi, membiarkan dirinya tenggelam di dalam kesengsaraan. Maka ayat ini juga menjadi peringatan untuk seluruh kaum muslimin. Jangan menjadi seperti lilin yang menerangi sekitarnya dan dirinya habis terbakar. Rasulullah SAW di dalam hadisnya juga memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia sedangkan dia melupakan dirinya, maka dia seperti lentera yang menerangi manusia akan tetapi membakar dirinya sendiri. Kemudian pelajaran yang keempat dari ayat ini, para ulama Yahudi sebenarnya mereka mengetahui tentang kebaikan tersebut dengan sangat jelas, karena Allah Subhanahu wa taala ungkapkan pengetahuan mereka itu dengan kata tilawah. Wa antum tatlunal kitab. Kata tatluna di dalam ayat ini yang berarti membaca atau mengikuti. Maka kata tilawah di dalam ayat ini bukan sekedar membaca, akan tetapi makna dari tilawah adalah menjadikan apa yang dibaca itu sebagai model ataupun contoh atas apa yang harus dilakukan.
dan mampu menjadikan apa yang dibaca sebagai petunjuk untuk dirinya. Maka sungguh buruk perbuatan yang dilakukan oleh ahli kitab yang mengetahui tentang kebenaran dengan sangat jelas, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti dan mengamalkan kebaikan tersebut. Kemudian pelajaran yang kelima dari ayat ini, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam buruknya perbuatan mereka dengan ungkapan afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Kata al-aqlu adalah kemampuan batin untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengajak manusia untuk mengaktifkan akal pikirannya dengan berbagai metode berpikir, baik dengan tafakkur, tadabbur, ta'akkul ataupun tadakkur. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat jelas memerintahkan manusia untuk terus menggunakan akalnya, memikirkan ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Inilah sifat orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Mereka mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, namun sayangnya mereka melupakan diri mereka sendiri. Mereka enggan mengamalkan apa yang mereka ucapkan, padahal mereka sangat paham tentang isi kitab suci mereka. Maka seorang muslim tidak boleh mengikuti sikap jeleknya orang Yahudi tersebut. Hendaknya setiap yang berdakwah, yang mengajak kepada kebaikan, segera berusaha mengamalkan apa yang dia dakwahkan, apa yang dia serukan kepada orang lain.